Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah marhib rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah dikaruniakannya kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih diberi bermacam-macam kemudahan di dalam menjalani kehidupan kita fid dunya, dalam rangka mencari bekal yang sebanyak-banyaknya menuju kepada kehidupan akhirat. Seorang muslim hendaknya senantiasa berusaha untuk mengisi kehidupannya, hari-harinya dengan segala sesuatu yang bermanfaat, senantiasa berusaha untuk menjadikan hari-harinya bermanfaat bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Jamaah rahimakumullah, kita memasuki sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Insyaallah hari Rebo, hari Rebo. Sekarang baru Senin Senin, Selasa, Rebo. Rebo itu nanti ada sidang isbat dari pemerintah. Nanti pemerintah akan menentukan apakah hari Kamis masuk 1 Syawal atau 1 Ramadan atau belum. Ketika pemerintah menetapkan hari Kamis adalah sudah masuk 1 Ramadan, berarti kita sudah diwajibkan untuk berpuasa. Jika belum, berarti berpuasa mulai hari Jumat. Seperti itu. Kita diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya untuk senantiasa taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Jadi antara hikmah kaum muslimin untuk bisa bersatu bersama-sama di dalam menjalani kehidupan beragamanya, senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya ketika Allah memerintahkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman, kata Allah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada ulil amri. Jamaah rahimakumullah, para ulama sudah sering saya sampaikan, yang namanya ulil amri adalah pemerintah yang sah, yang mempunyai legitimasi, yang mempunyai kekuasaan untuk memaksa. Yang namanya ulil amri itu adalah pemerintah yang diakui oleh seluruh masyarakat kaum muslimin. Itu namanya ulil amri. Jadi kita wajib untuk mengikuti dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya untuk urusan ibadah jama'i, untuk urusan bagaimana kita memulai bulan Ramadan, adalah kita wajib untuk mengikuti pemerintah, bukan yang lain. Sekali lagi,
Karena memang Allah dan Rasulnya sudah menjadikan ulil amri ini orang-orang yang diberi kekuasaan, ya, untuk menentukan atau menyatukan di antara kaum muslimin. Kalau masing-masing orang, masing-masing kaum muslimin mempunyai pedomannya sendiri-sendiri, sampai hari kiamat pun tidak akan bisa bersatu. Itu. Akan tapi kalau semuanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu atingullah wa atingur rasul wa ulil amri, insyaallah kaum muslimin akan bersatu. Tapi selama masing-masing orang mempunyai pandangan atau berpedoman kepada pendapatnya pribadi, tidak akan pernah bersatu kaum muslimin ini. Monggo, ini seperti yang sudah kami jelaskan berulang-ulang kali, bahwasanya kewajiban kaum muslimin itu mengikuti pemerintah dalam hal memulai berpuasa atau beridul fitri. Ya, jadi kita semuanya mudah-mudahan dengan begitu Allah akan meridhoi kita semuanya. Sekali lagi, diingat-ingat, kita berpuasa menunggu hasil sidang isbat, hasil pengamatan hilal, ya, hari Rabu nanti sekitar ketika matahari hampir terbenam, ya, mau terbenam, itu akan dilihat hilalnya terlihat atau tidak. Ketika terlihat, maka hari Kamisnya merupakan syahru Ramadan. Apabila tidak terlihat, kata Rasulullah, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu seperti itu, mudah, ya. Sekali lagi, monggo nanti kita sama-sama mengikuti hasil sidang isbat hari Rabu. Nah, kalau itu pemerintah menyatakan hilal terlihat, maka kita malamnya sudah menjalankan sholat tarawih dan makan sahur pada hari Rabu, malam Kamis. Akan tapi ketika pemerintah menentukan bahwa berpuasanya hari Jumat, maka kita bermazhab sahurnya adalah malam Jumat. Begitu, ya? Untuk jadikan perhatian kepada kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita akan masih lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim tentang ayat terkait ayat sedekah atau ayat zakat, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-60. Kemarin sudah kami jelaskan, ya. Kita akan melanjutkan hal-hal yang terkait dengan zakat, karena memang ini adalah rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga, keempat, atau kelima? Keempat. Oh ya, alhamdulillah si kemutan. Ya, rukun Islam yang keempat, ya, zakat. Dan sekali lagi, agama Islam atau Allah tabaraka wa taala di setiap ketentuan hukum syariat tidak pernah memberatkan umatnya, tidak pernah memberatkan manusia, ya, senantiasa ringan. Sehingga cara wong Jawane aja ngelet sesuatu yang berat, ya. Wong legan ngelet momongan cara paribasa orang Jawa, ya. Kalau memang itu tidak diwajibkan, ngapain harus diwajibkan? Gimana, betul? Ya, kalau memang tidak diwajibkan, ngapain harus diwajibkan? Karena Allah dan Rasulnya pasti lebih tahu, sehingga apa-apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya itulah yang kita ikuti. Itu, ya. Sekali lagi, urusan zakat adalah sesuatu yang maha penting, seperti halnya sholat. Ketika kita meninggalkannya, kita terancam hukuman keluar dari Islam. Itu. Dan ketika kita tidak mau melakukannya karena merasa eman-eman dan sebagainya, ini sekali lagi adalah dosa yang sangat besar.
orang yang sudah wajib zakat akan tapi tidak mau mengeluarkan harta zakatnya, ini sebuah dosa besar yang tidak bisa diampuni kecuali panjenengan bertobat kepada Allah tabaraka wa taala dengan membayarnya. Itu seperti itu. Sekali lagi kita ulang sedikit. Allah tabaraka wa taala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ini satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang secara detail menjelaskan 8 asnaf pembagian zakat, baik zakat mal maupun zakatul fitrah. Itu. Walaupun pada zakat fitrah ada sedikit perbedaan para ulama, ya, ada yang menyatakan bahwa tetap dibagi 8 asnaf, ada yang menyatakan bahwa zakat fitrah itu khusus untuk fakir miskin. Gitu. Kita tidak akan membahasnya, ya, karena hal tersebut sudah sering kami bahas. Jemaah rahimakumullah, ini sebagai sebuah kewajiban dari Allah tabaraka wa taala. Dengan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana, sehingga setiap ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia itu pasti sudah dengan pertimbangan yang luar biasa, maslahatnya, manfaatnya, dan hal-hal yang terkait dengan zakat ini. Yang ringan saja, yang sudah ada ketentuan dari Allah tabaraka wa taala itu saja, ya, kalau kita laksanakan itu akan sangat bermanfaat. Akan tetapi sudah barang tentu di antara kita, di antara kaum muslimin itu otomatis banyak dari zaman dahulu kala, banyak dari mereka yang enggan untuk membayar zakat. Itu dari zaman dahulu kala. Makanya pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau pernah melakukan peperangan kepada kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya ketika ada kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat padahal dia sudah mencapai nisabnya, ya, dan mencapai haulnya, maka kaum muslimin tersebut boleh untuk diperangi. Ini permasalahan sampai sedemikian rupa, permasalahan zakat. Jadi kalau misalnya kita menentukan ada kewajiban zakat yang lain, ya, di samping yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, konsekuensi hukumnya sama. Konsekuensi hukumnya sama. Ketika orang tersebut tidak mau membayar zakat, berarti dia secara hukum syariat itu boleh diperangi oleh pemerintah. Itu. Makanya terkait dengan amil itu adalah orang-orang yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, ya, yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi zakat, baik penarikannya maupun penyalurannya. Pada kajian yang lalu sudah kami sampaikan jenis-jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Syarat-syaratnya yaitu adalah sudah memenuhi ukuran 1 nisab dan sudah berlalu kepemilikan tersebut selama 1 tahun, kecuali adalah untuk zakat hasil bumi. Ya, zakat hasil bumi itu haulnya adalah masa ketika panen. Ya, tergantung dari jenis tanaman yang panjenengan tandur. Ya, kalau di sini rata-rata kalau padi umumnya sekitar 3 atau 4 bulan, dan itulah haulnya, artinya seperti itu. Di antaranya juga
emas dan perak, dan juga binatang ternak, dan juga ada apa yang kemarin sudah kita bicarakan, ya, emas dan perak, terus binatang ternak, ada tanaman, ya, ada hasil bumi maksudnya, terus lagi ada harta temuan. Inilah, dan yang terakhir adalah harga jual beli, modal yang kita putar untuk melakukan bisnis jual beli, itu yang dikenakan zakat oleh Allah dan Rasulnya. Selain itu tidak ada zakat. Gitu. Selain itu, makanya para ulama sudah menyatakan bahwasanya Allah hanya mewajibkan hanya terkait hal-hal tersebut, harta-harta tersebut. Misalnya orang mempunyai rumah yang harganya miliaran untuk ditempati, ya, ada zakatnya namanya? Tidak ada, ya, karena memang Allah dan Rasulnya tidak menarik, menyatakan demikian, ya, bukan termasuk harta yang wajib dizakati. Itu orang yang mempunyai misalnya mobil harganya juga miliaran, ya banyak lagi, apakah wajib dizakati? Tidak. Itu, ya, ini yang harus kita pahami. Kemarin juga sudah kami sampaikan terkait zakat profesi pekerjaan, ya, orang-orang yang mewajibkan zakat profesi, mereka juga biasanya mereka mewajibkan, ya, zakat terkait rumah, terkait kendaraan dan sebagainya. Ini dengan pertimbangan mereka menggunakan akal pikiran sendiri, padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah mewajibkan hal tersebut, ya. Ini terkait zakat profesi ini, ya, khususnya untuk kita, saya seperti saya yang bekerja di pemerintahan, memang dipaksa, mau nggak mau harus mengeluarkan itu, ya, mau nggak mau harus mengeluarkan, karena kita mempunyai atasan. Biasanya kalau yang di pemerintahan, kalau atasan menyatakan harus membayar zakat, konsekuensinya berarti kita harus taat walaupun kita tidak menyetujui. Gitu, seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan beberapa kesalahan tentang zakat ini. Karena apa? Karena banyak sekali menjamur yang namanya lembaga amil zakat, atau biasa dikenal dengan LAS di masyarakat kita, ya. Banyak sekali orang-orang yang berusaha membuat lembaga amil, ya, atau bermaksud untuk mengumpulkan zakat, ya, di kalangan kaum muslimin, dan untuk membentuk sebuah badan, ya, dan juga berusaha untuk menarik dan mengeluarkan zakat dari kaum muslimin. Hal ini perlu untuk kita perhatikan. Ada beberapa bentuk penyalahgunaan yang terjadi secara umum, ya, di tengah masyarakat kita, ya. Yang namanya zakat ini harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah muzaki, ya, yang wajib zakat atau pemilik harta. Yang kedua adalah pengelola zakat, dan yang ketiga adalah penerima zakat, ya. Wajib zakat ya orang-orang yang tadi sudah memasuki nisab dan memilikinya sesuai dengan haulnya. Itu. Pengelola zakat yaitu amil yang disebutkan dalam surat At-Taubah, wa amiluna 'alaiha. Ya, orang-orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola zakat kaum muslimin, ya. Bukan hanya menunggu. Amil itu semestinya pekerjaannya adalah mereka menjemput ke rumah-rumah, bukan orang yang datang untuk ada juga orang yang datang, akan tapi yang namanya amil itu adalah tugasnya adalah mereka benar-benar mengurusi zakat ini, ya.
Di dalam kesehariannya mereka tidak hanya bekerja setahun sepisan. Itu bukan seperti kita. Kalau kita kita namanya adalah panitia. Panitia berbeda dengan amil, sekali lagi. Ya. Yang namanya panitia-panitia kecil yang dibuat oleh masjid atau lingkungan RW atau lingkungan RT atau sekolahan, ya. Itu semuanya bukan amil, artinya tidak punya hak. Paham gak? Itu tidak punya hak. Ya, boleh menjadi panitia, boleh, akan tapi ajan jaluk jatah. Itu seperti itu. Ya, kalau kita alhamdulillah sudah berapa tahun-tahun tidak amil itu sudah dibuang. Ya, kita operasional biasanya kita operasional untuk yang mengurus zakat itu bukan bersumber dari hasil zakat. Kita ada kas yang biasa kita gunakan untuk operasional panitia. Nih, makanya karena ini terkait dengan sebuah tugas syariat, makanya seorang amil harus orang-orang yang mempunyai kemampuan, terutama dalam urusan syariat, memahami siapa yang wajib zakat, nisabnya seperti apa, ya, terus haulnya seperti apa, dan dia juga memahami siapa yang boleh menerima ataupun siapa yang tidak boleh menerima zakat. Namanya amil itu harus seperti itu. Minimal ya tidak harus semuanya, minimal di antara amil tersebut ada orang-orang yang bisa, ya, mampu mengetahui. Tugas pokok amil adalah mengambil, menjaga dan menyalurkannya, ya, menyalurkan zakat tersebut. Dan ini, ya, syarat-syaratnya diantaranya adalah seorang muslim mukallaf, ya, balik dan berakal. Tidak boleh anak kecil menjadi seorang amil karena belum balik dan akalnya belum sempurna. Amanah dan faham terkait hukum-hukum zakat. Syarat yang utama amil yang syah menurut syariat adalah harus ditunjuk oleh pemerintah. Itu baru boleh dinamakan amil. Paham gak? Itu. Kalau amil-amil yang bukan dari pemerintah itu secara syariat tidak bisa disebut amil. Ya, hanya boleh disebut dengan panitia. Ini, dan tidak berhak untuk mendapat bagian daripada zakat tersebut. Gitu. Ya. Ya, kita sudah paham terkait hal tersebut banyak ketika di bulan Ramadan terutama, ya. Itu ada sebagian kaum muslimin yang membentuk panitia kecil baik untuk mengumpulkan zakat mal maupun zakatul fitrah. Ini boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja, akan tetapi ini sekali lagi bukan merupakan amil. Itu hanya panitia yang menerima titipan zakat dari kaum muslimin. Ini, ya. Kalau mau disebut amil itu benar-benar harus ditunjuk oleh pemerintah yang sah, ya, bukan oleh instansi tertentu, ya. Karena di sini di Indonesia ini sangat banyak, ya, yang lembaga amil zakat ini banyak, ya, baik yang didirikan oleh organisasi, baik didirikan oleh bank, baik didirikan oleh yayasan. Itu masing-masing mengaku sebagai amil zakat. Ini secara hukum syariat itu tidak memenuhi syarat, karena amil itu harus ditunjuk oleh pemerintah, mempunyai kekuasaan. Amil itu seperti itu. Ketika orang tidak mau membayar zakat itu ada sanksinya, dan itu amil tugasnya. Kalau kita kan ya orang gelem bayar zakat ya urusannya bodoh-bodoh nggih. Itu seperti itu. Resiko ditanggung sendiri. Tapi kalau memang amil itu ditunjuk oleh pemerintah, ya. Ketika ada sekelompok orang yang tidak mau membayar zakat itu boleh dipaksa, ya, dengan aturan-aturan yang ada.
Ya. Kesalahan yang sering terjadi adalah misalnya ada amil-amil atau panitia-panitia kecil itu mengambil bagian daripada zakat. Biasanya misalnya sekolah ya, itu yang sering berjalan sekolah itu masing-masing sekolah punya panitia zakat dan mengambil bagian amil. Gini Pak Mbak? Ya. Ya ortu sekolah gitu. Itu. Ya biasanya anak-anak kita kan membayarnya di sekolah gitu. Ya itu seperti itu. Ya, kalau menurut saya pribadi, saya sendiri kadang-kadang membayarnya 2 kali. Ya sekolah itu untuk mengajari anak ya tata cara seperti itu, akan tapi di rumah juga tetap ya, karena memang kewajiban kita di rumah. Itu ya. Dan ini ketika itu terjadi ya terserah mereka ya karena sekali lagi kebanyakan kaum muslimin itu mereka tidak faham terkait hukum syariat sehingga mereka menentukan sendiri siapa yang boleh menerima zakat dan siapa yang tidak boleh menerima zakat menurut pemahaman mereka. Itu kadang seperti itu. Yang berikutnya adalah ada lagi yang menyalurkan zakat berbentuk uang pinjaman. Zakat, harta zakat dipinjam-pinjamkan. Baik dengan ada yang berbunga ringan, ada yang tidak pakai bunga, ada yang berbentuk modal pinjaman usaha. Apakah ini diperbolehkan? Ya, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya. Karena hasil zakat itu harus diberikan sebagai pemberian. Zakat itu adalah haknya orang-orang yang berhak 8 asab tadi. Itu. Bukan diberikan sebagai bentuk pinjaman. Pinjaman kan berarti kudu nyaur. Ini. Itu. Ya. Ada di sekolah kami ya. Ada yang menerima zakat dari Basnas. Basnas itu lembaga ambil zakat milik pemerintah, yang sah milik pemerintah. Akan tetapi mereka menyalurkan ada yang berbentuk hibah, ada yang berbentuk pinjaman yang harus dicicil. Itu yang hibah itu yang benar ya. Yang pinjaman ini tidak ada dasar hukumnya dalam aturan syariat. Harus zakat ya tidak boleh untuk dipinjam-pinjamkan, ya harus diberikan secara cuma karena memang itu hak. Itu. Dan harta zakat ini tidak boleh untuk orang-orang yang tidak berhak. Orang-orang kaya tidak boleh, kecuali orang kaya tersebut adalah kata Rasulullah adalah amil ya, memang ditunjukkan pemerintah. Itu boleh walaupun dia kaya, kalau dia memang pekerjanya adalah amil zakat, itu boleh menerima zakat. Yang kedua adalah orang kaya yang terlilit hutang, itu baru boleh. Selain itu tidak boleh. Ya. Dan ini harus difahami. Yang ketiga adalah harta zakat untuk investasi, ya. Harta zakat biasanya ada juga, ya, untuk memberikan modal. Ini juga sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika pengelola atau amil ini adalah orang-orang yang tidak tahu aturan syariat, maka mereka menggunakan harta zakat ini sesuai dengan apa keinginan mereka, ya, itu. Ya, sekali lagi, tadi ada 3 macam pelanggaran atau kesalahan di dalam pembagian zakat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu menggunakan zakat untuk pinjaman, ya, menggunakan harta zakat untuk investasi. Investasi artinya memberikan modal kepada seorang. Memberikan modal itu berarti bisa saja itu harus nyaur atau
tidak nyaur. Yang dilarang adalah untuk investasi ini yang nyaur. Kalau untuk investasi kepada fakir miskin itu boleh-boleh saja, karena memang hak fakir miskin itu berhak untuk mendapatkan harta zakat. Makanya ketika dia diberi modal, dia boleh menggunakannya untuk apa saja karena memang sudah menjadi haknya. Itu. Akan tetapi ketika ada ketentuan, kamu saya beri zakat, tapi syaratnya kamu harus untuk modal bla bla bla, itu tidak ada ketentuan, ya. Yang namanya zakat memang haknya fakir miskin. Setelah diberikan mau dibuat apa saja ya boleh. Itu. Dan kita sebagai pemberi zakat ajang grundel. Ya kadang-kadang panjenengan zakat sing zakat nggo plesir. Wonten mboten? Ya diberi zakat, sing menerima zakat orang memadang tapi nggo plesir. Angsal napa mboten? Boleh napa ndak? Menurut panjenengan saja. Orang menerima harta zakat ya, diberi zakat ya 1 juta misalnya. Terus yang penerima zakat tuh gunakan 1 juta nggo plesir. Oleh mboten? Ya boleh. Ya boleh, ngapain tidak boleh? Karena sudah hak dia, kita memberikan harus ikhlas aja gerunda. Kita urusannya dengan Allah, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang artinya kurang lebih ya berikanlah, nafkahkanlah, zakatkanlah harta-harta kalian dan jangan diikuti dengan mana wa ada. Mana itu artinya omongan-omongan yang menyakitkan dan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Itu ajang gerundel aja membuat si penerima zakat menjadi sakit hati. Itu jangan. Karena tidak akan bermanfaat. Ya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, perkataan yang baik itu lebih baik daripada zakat yang dibarengi dengan mana wa ada. Gitu. Ya, perkataan yang baik, memberi maaf. Ya maaf saya tidak bisa memberi, ya itu, atau perkataan-perkataan yang senang itu lebih baik daripada panjenengan memberikan tapi dengan menggerutu. Ya itu. Kata Allah itu seperti itu. Keikhlasan ini penting, ya. Kalau panjenengan memberikan sedekah, infak dan sebagainya tapi di dalam belakangnya gerutu, ya, atau dengan menyebut-nyebut pemberian, dengan menyakiti si penerima zakat, ini semuanya tidak akan berpahala. Ini yang harus kita pahami. Gitu. Ya, memberikan sedekah, zakat, infak itu jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang membuat si penerima sakit hati. Itu. Paham nggih? Kita lanjutkan, ya. Para ulama ya menyatakan berdasarkan keadaan yang ada di kita, ya, maka ya menyalurkan sendiri itu lebih baik, ya, karena memang perintahnya dari Allah ketika menyalurkan zakat, sedekah ini. Kalau kita mengumumkannya itu baik, akan tapi kalau kita merahasiakannya itu lebih baik. Paham gak? Untuk terkait zakat ini, kita boleh memberikannya secara terang-terangan agar diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk apa? Untuk memberikan motivasi kepada orang lain untuk memberi zakat. Itu baik, tidak apa-apa. Yang penting harus dijaga hatinya. Akan tetapi kata Allah, kita diam-diam memberikannya langsung kepada yang berhak menerimanya itu lebih baik. Ini dasar Al-Qur'annya seperti itu. Sehingga ketika kita melihat yang terjadi di masyarakat, khususnya di kita ini, ya, adalah para ulama menganjurkan ya kalau mampu, kalau ada itu salurkan sendiri, itu adalah lebih baik, ya, karena boleh, ya, karena kinerja lembaga amal zakat yang ada di kita, ya, memang banyak orang-orang yang secara syariat tidak mengetahui hukum-hukumnya,
sehingga banyak melakukan kesalahan, ya memberikan zakat mal misalnya untuk menggaji guru misalnya. Itu tidak sama sekali bukan haknya, itu tidak diperbolehkan. Itu contoh. Ya. Ini diantaranya ada 4 poin. Boleh menyalurkan zakat secara pribadi, baik berupa emas, perak, dan perniagaan atau uang. Tidak ada kewajiban, ya, menyerahkannya melalui amil. Walaupun amil pemerintah, tidak ada kewajiban. Tidaklah Allah mewajibkan orang membayar zakat harus lewat amil, ya tidak. Itu. Amil itu diangkat pemerintah untuk terutama yang bandel-bandel itu, seperti di sebab musababnya ayat yang ke-60 dari surat At-Taubah turun adalah di antara itu ada orang-orang yang ada yang tidak mau zakat atau ada yang orang pengen mendapatkan harta zakat padahal bukan ahlinya. Makanya dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut. Gitu. Ya, akan tapi sekali lagi zakat itu tidak harus, ya, tidak ada kewajiban untuk menyalurkan melalui amil. Artinya kita boleh misalnya, ya, kita tidak mampu melihat mana yang fakir, mana yang miskin, mana yang membutuhkan, maka kita boleh menyalurkannya melalui amil. Itu kayak contoh ada kemaslahatan. Kalau di sini misalnya, kalau semuanya misalnya menyerahkan secara diam-diam zakat fitrahnya, ya, semuanya. Baik sih baik, akan tetapi ada kemudaratan. Akhirnya apa? Artinya apa? Sing nampa-nampa numpuk, yang tidak nampa tidak nampa. Begitu, Bok? Makanya boleh, ya, kita mengadakan panitia. Tujuannya untuk apa? Untuk agar supaya tersebar lebih merata. Itu seperti itu. Akan tapi secara umum, ya, boleh kita menyerahkan langsung kepada yang berhak. Itu. Ya. Yang kedua adalah kinerja las yang berkembang di Indonesia. Mereka mengambil beberapa lembaga amal zakat ini mengambil bagian dana zakat sebagai kafalah, sebagai pinjaman, ya, ataupun sebagai bentuk modal dan sebagainya. Ini semuanya tidak berdasarkan. Ya, itu diantaranya ada beberapa keliruan-keliruan yang terjadi di kita. Ya, sehingga para ulama menganjurkan khususnya di kita adalah kita menyalurkan sendiri zakat mal kita, terutama kalau zakat fitrah, ya, kalau zakat fitrah itu sebaiknya ya ada organisasi di lingkungan masing-masing, karena memang kalau sendiri-sendiri nanti akan merepotkan, ya. Ada yang double, ada yang tidak mendapatkan. Untuk menghindari itu maka boleh. Gitu. Yang selanjutnya, apakah panitia zakat sama dengan amil? Ini yang sudah kita sedikit singgung tadi. Kita lihat pandangan para ulama ketika menjelaskan firman Allah surat At-Taubah ayat 60. Fakhruddin Ar-Razi mengatakan kandungan hukum yang kedua ayat di atas menunjukkan bahwa penguasa atau orang yang diangkat oleh penguasalah yang memiliki kewenangan untuk mengambil dan mendistribusikan harta zakat. Sisi pendalilannya Allah menetapkan bahwa amil mendapatkan bagian dari zakat. Ini menunjukkan untuk membayarnya zakat harus ada amil. Gitu, ya. Berarti amil, sekali lagi, yang dimaksud dalam surat At-Taubah adalah orang yang diangkat oleh pemerintah yang bertugasnya mengambil, menjaga dan menyalurkan zakat. Ya. Sekali lagi bahwasanya ayat di atas adalah menjadi penegas bahwasanya amil itu harus diangkat oleh pemerintah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, khudh min ambalihim shadaqah. Ya. Harus ada pemerintah yang menunjuk orang atau sekelompok orang untuk
mengurusi permasalahan zakat. Nih, ya. Sedangkan panitia itu tidaklah bisa disebut amil. Dalam ayat yang lain, ya, Allah tabaraka wa taala dalam surat Az-Zariyat, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Gitu, ya. Makanya ini menjadi dasar daripada para ulama menyatakan bahwasanya boleh kita memberikan zakat, ya, secara terang-terangan ataupun kita sembunyi-sembunyi dengan cara langsung kita menyalurkannya kepada yang berhak. Jemaah rahimakumullah, bahwasanya sekali lagi yang perlu kita garis bawahi yang namanya panitia, ya, segala macam lembaga amal pengumpulan zakat yang beredar di Indonesia ini, di negara kita, kesemuanya sama dengan panitia yang dibuat oleh kita. Status hukumnya berdasarkan hukum syariat. Jadi sekali lagi status hukumnya lembaga amal zakat yang ada di kita, ya, itu karena semuanya tidak ada legitimasi dari pemerintah. Itu makanya maaf ya. Makanya semuanya adalah masih berstatus sebagai panitia zakat, bukan amil zakat. Sehingga secara hukum mereka semuanya, ya, lembaga-lembaga yang ada di kita itu tidaklah bisa disebut amil dan tidak boleh mengambil bagian daripada harta zakat. Ini yang harus kita pahami. Yang namanya panitia itu sekali lagi harus didudukan kepada perkara yang jelas, ya. Seorang ulama, Syekh Roja Syafi'i mengatakan, penguasa memiliki kewajiban untuk mengangkat amil untuk mengambil zakat karena Nabi dan para khalifah setelahnya selalu mengangkat petugas zakat. Alasan lainnya adalah karena di tengah masyarakat ada orang yang memiliki harta namun tidak mengetahui kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Ini kenapa harus ada amil. Kadang ada masyarakat yang tidak tahu bahwa hartanya itu sudah wajib dizakati. Ada dua model. Demikian pula di antara mereka ada yang memiliki sifat pelit, ya, sehingga penguasa wajib mengangkat petugas. Itu, ya. Ada juga yang tidak tahu, ada yang pura-pura tidak tahu. Itu di antara masyarakat kan seperti itu. Ada yang memang benar-benar tidak tahu bahwasanya hartanya wajib dizakati, ada yang sudah tahu tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Petugas yang diangkat penguasa haruslah orang yang merdeka, baik agamanya dan bisa dipercaya. Sekali lagi, karena status sebagai amil zakat adalah sebuah kekuasaan dan amanah. Sedangkan seorang budak dan orang fasik tidak berhak diberi kekuasaan dan amanah. Itu. Ya, sekali lagi, ya, ketika baik itu amil, ya, apalagi amil, untuk panitia juga harusnya seperti itu. Ya, orang-orang yang diberi kekuasaan haruslah amanah. Itu, ya, karena kita dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola harta-harta zakat. Baik itu sifatnya panitia ataupun amil yang ditunjuk oleh pemerintah, itu semuanya harus amanah dan harus mengerti hukum-hukum yang terkait dengan zakat. Itu. Ya, panjenengan mungkin ada di antara panjenengan kita semuanya yang nanti akan menjadi panitia atau mungkin ditunjuk oleh pemerintah sebagai amil, itu wajib untuk mengetahuinya. Itu. Dan juga seorang ulama Saudi
terkait panitia ini. Beliau mengatakan, golongan ketiga yang berhak mendapatkan zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya, lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerjanya. Jadi di amil-amil itu ya berbeda-beda antara ketuanya dengan anggota di bawahnya itu boleh. Kalau memang itu amil yang diangkat oleh pemerintah. Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat, sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikit pun disebabkan atas mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan, maka mereka turut mendapatkan pahala. Itu selama mereka tidak meminta upah. Tapi kalau sudah meminta upah, ya itu tidak akan lagi berpahala. Namun jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat, maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari hartanya yang lain, bukan dari zakat. Itu bukan dari harta zakat. Artinya kita boleh memberikan misalnya ya makan ataupun yang lain terkait kepentingan panitia ini boleh, akan tetapi jangan dari harta zakat. Paham gak? Gitu. Sekali lagi, ini yang harus kita fahami agar supaya ini pendapat para ulama banyak sekali, ya, yang harus kita perhatikan sehingga kita tidak mengambil segala sesuatu itu berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan pemahaman pemikiran kita sendiri. Sekali lagi, kami di sini khususnya saya ya tidak pernah mengambil keputusan syariat kecuali mempunyai referensi yang kuat, ya, sehingga tidak pernah sembarangan ketika mengeluarkan sebuah pernyataan terkait urusan syariat untuk masalah zakat ini. Karena ada sebagian dari kita yang menyatakan bahwasanya zakat itu harus diserahkan ke lembaga zakat, lembaga amil zakat, ya, yang dibuat oleh organisasi atau yayasan. Kalau tidak, itu tidak sah katanya harta zakatnya. Ini ada yang menyatakan demikian. Itu dasarnya dari mana? Gitu. Padahal kalau kita mau menyerahkan sendiri saja boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kata mereka kalau tidak diserahkan ke lembaga amil zakat, zakatnya tidak sah. Atau ada lagi yang menyatakan bahwa pembentukan panitia-panitia kecil itu tidak boleh karena itu bukan amil. Ada juga mengatakan demikian, orang sah, ya, zakat fitrah itu pakai panitia kecil. Ada yang mengatakan demikian. Harus yang ada organisasinya. Itu ada yang menyatakan demikian. Itu semuanya tidak benar. Ya, sekali lagi bahwasanya amil itu harus dari pemerintah, ya, harus diangkat oleh pemerintah, sedangkan panitia-panitia pengumpul zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal yang dibentuk oleh kaum muslimin secara insidental, khususnya di bulan Ramadan biasanya banyak, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, akan tetapi dia tidak berhak untuk mendapatkan bagian. Paham gak? Itu terkait zakat, ya, baik kesemuanya, ya. Ketentuan dari Allah itu pasti yang paling baik. Allah tidak pernah mewajibkan kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Ketika Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari, ya, itu jangan pernah kita menambahi sholat yang wajib ini menjadi 6 kali misalnya, atau mengatakan nanti sholat sunnah, sholat 2 rakaat setelah maghrib itu adalah wajib. Misalnya ada orang mengatakan demikian, tentunya kita tidak akan mau menerima, karena dari zaman dahulu kala Allah dan Rasulnya sudah menetapkan bahwa sholat wajib itu ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Selain itu tidak ada.
Itu yang lain adalah sebagai sunnah yang kalau dikerjakan ya kita mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan ya kita rugi, itu saja. Itu. Begitu juga dengan zakat. Apa-apa yang diwajibkan oleh Allah terkait zakat, yaitu tadi ya, hartanya meliputi emas, perak, mata uang. Yang kedua adalah binatang ternak. Yang ketiga adalah tanaman hasil bumi. Yang keempat adalah perdagangan. Yang kelima adalah barang temuan. Ini 5 yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan syarat yang pertama adalah mencapai haul, yang kedua mencapai nisab. Haul itu kepemilikan selama 1 tahun untuk emas, perak dan uang, dan juga binatang ternak. Tapi untuk hasil bumi adalah haulnya adalah pada saat panen. Kalau itu semuanya itu baru dikenakan kewajiban, wajib untuk zakat. Kalau walaupun punya uang banyak, mencapai nisab, akan tetapi belum berlalu 1 tahun, itu belum dikenakan pajak. Maaf, bukan pajak ya, zakat, bukan pajak, zakat. Itu, ya. Sekali lagi, walaupun kita punya uang 1 miliar, itu. Akan tetapi kita misalnya kita mulai hari ini 1 miliar, akan tapi besoknya habis, ya sudah, kita tidak diwajibkan untuk zakat. Kecuali kita punya uang 100 juta misalnya, dan setahun itu kita masih memilikinya, itu baru dikenakan zakat. Ya, kalau dipikir-pikir ini hukum syariat agama Allah sangat ringan, gimana betul? Hanya setahun, ya, tidak memberatkan. Kalau misalnya setiap orang yang mempunyai penghasilan 100 juta sehari, itulah langsung dikenakan zakat waktu itu juga, otomatis akan sangat memberatkan. Dan agama Islam sekali lagi tidak memberatkan. Ini yang harus kita pahami. Syaratnya, zakat itu syaratnya yang pertama nisab, yang kedua adalah berlaku 1 tahun kepemilikan. Ini yang diterangkan dalam hadis-hadis sahih. Sedangkan terkait penghasilan, ya, itu tidak dikenakan zakat, tidak diwajibkan. Tidak pernah agama Islam itu mengenal syariat wajib zakat bagi penghasilan, ya, gaji. Itu tidak pernah, ya. Akan tetapi kalau panjenengan mau mensedekahkannya, itu tidak ada batasan, okay? Tidak ada batasan. Kalau sedekah yang tidak wajib itu boleh-boleh saja. Ada di Saudi Arabia itu ada seorang ulama yang sangat sebenarnya tajir melintir ke cara orang sekarang. Penghasilannya bisa miliaran. Akan tetapi dia tidak pernah bayar zakat. Sebabnya apa? Sebabnya dia tidak pernah menyisakan uangnya. Ya, ketika gajian dia daftarkan banyak yang disedekahkan, sehingga dia tidak pernah, kalau aturannya adalah zakatnya seperti zakat sekarang itu itu dia tidak terkena wajib zakat karena uangnya sudah habis. Habis itu apa? Untuk sedekah. Itu banyak diantara ulama Saudi Arabia itu, ya, ulama-ulama yang Ahlussunnah, mereka di samping punya penghasilan yang banyak, juga harta yang banyak, akan tetapi mereka bahkan seolah-olah tidak pernah bayar pajak karena hartanya sudah dihabiskan untuk bersedekah. Itu seperti itu, ya, tidak menumpuk-numpuk harta. Nah, kalau yang menumpuk ini yang akan mendapatkan ancaman Allah kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Jamaah rahimakumullah, itulah terkait zakat, ya, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Mudah-mudahan bisa kita jadikan pedoman dalam kita menjalani kehidupan ini. Jangan sampai kita meninggal dunia sementara kita masih punya kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan dan belum kita tunaikan. Pada akhirnya marilah kita tutup, ya, dengan kalimat majlis. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.